10 peluang usaha rumahan bagi ibu rumah tangga di sela kesibukan mengurus keluarga. Assalamualaikum, datang kembali. Seorang wanita yang sudah menjadi istri kemudian menjadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Karena pada kenyataannya banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan rumah dan kewajibannya. Bisnis bagi beberapa ibu rumah tangga dilakukan untuk menyalurkan hobi maupun mengisi waktu luang, karena pekerjaan utama mereka tetaplah mengurus anak-anak dan suami. Akan tetapi, dengan menjalankan bisnis yang dianggap sebagai pekerjaan sampingan tersebut, tidak sedikit pula ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya menjadi sukses. Nah, jika Anda seorang ibu rumah tangga dan ingin membuka bisnis di sela kesibukan, berikut akan kami paparkan tentang 10 bisnis yang cocok bagi ibu rumah tangga. Tapi, sebelumnya, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta mengikuti media sosial kami di ngobi.id. Nomor 1. Bisnis jus dan salad. Bisnis jus dan salad ini bisa dilakoni oleh para ibu rumah tangga. Membuka bisnis ini jika tidak ada gerobak bisa menggunakan meja kecil yang disimpan di depan rumah. Jangan lupa, walaupun hanya sekedar sampingan, buah-buahan atau minuman yang akan dijual harus fresh dan juga sehat. Keuntungan yang didapat memang tidak terlalu besar, namun jika di lingkungan sekitar hanya Anda satu-satunya yang menjual minuman tersebut, maka tidak dipungkiri keuntungan yang didapat pun sangat menggiurkan. Nomor 2. Bisnis warung makan. Bisnis selanjutnya yang bisa dijalankan ibu rumah tangga adalah membuka warung makan. Berbicara tentang makanan pastinya tidak ada yang bisa menolak, karena makanan merupakan kebutuhan pokok dari semua orang. Biasanya, makanan ini menyangkut selera yang pas di lidah. Jadi, enak tidaknya makanan bergantung pada selera masing-masing. Walaupun begitu, tidak ada salahnya untuk membuka bisnis warung makan tersebut. Terlebih jika di tempat Anda masih jarang ditemui tempat makan. Bila ada modal yang sedikit, Anda bisa membukanya di rumah. Namun, jika memiliki modal yang cukup besar, tidak ada salahnya untuk membuka warung makan di lingkungan kampus, sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat ramai lainnya. Apabila Anda khawatir dengan waktu yang akan terlalu banyak tersita oleh bisnis ini, maka solusinya yaitu membuka warung makan sarapan pagi, seperti bubur ayam, nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur, kupat tahu, dan lain sebagainya. Karena membuka warung makan di pagi hari tidak perlu menyita waktu yang begitu panjang. Nomor 3. Bisnis catering. Untuk Anda yang memiliki keahlian dan hobi dalam bidang memasak, tidak ada salahnya untuk mencoba menggeluti bisnis catering. Menjalani bisnis catering saat ini begitu menjanjikan, karena semua orang ingin serba praktis dan cepat, dan ingin ditangani langsung oleh ahlinya. Bahkan, di beberapa instansi dan sekolah, sudah menggunakan jasa catering, mengingat jam kerja dan sekolah yang dijalankan begitu padat. Selain menawarkan catering untuk instansi dan sekolah, Anda pun bisa menjalankan catering untuk pernikahan, pengajian, syukuran, akikah, halal bihalal, dan lain sebagainya. Bila bisnis ini sudah berkembang, maka Anda harus memperkerjakan karyawan untuk membantu melancarkan usaha catering Anda. Dan yang lebih penting adalah, Anda bisa tetap mengerjakan urusan atau kesibukan lain, karena sudah ada tim yang membantu menjalankan bisnis catering Anda. Nomor 4. Bisnis kue dan roti. Bila Anda memiliki hobi membuat kue dan roti, tidak ada salahnya untuk menjalankan bisnis tersebut. Memasarkan bisnis ini pun tergolong mudah, karena bisa dipasarkan ke warung atau toko-toko yang menerima penjualan kue Anda. Jika sudah memiliki channel toko penjualan, maka tugas Anda selanjutnya terasa ringan, yaitu hanya membuat kue saja. Bisnis ini akan lebih strategis bila dilaksanakan menjelang hari raya, karena semua orang menginginkannya. Bila usaha ini ingin berkembang dengan baik, maka ada baiknya juga untuk mempromosikannya lewat sosial media. Nomor 5. Bisnis membuka jasa les private. Bisnis lain yang cocok untuk ibu rumah tangga adalah dengan membuka jasa les private. Membuka bisnis ini tergolong memiliki waktu fleksibel dan tentunya tidak akan mengganggu aktivitas Anda yang lain ketika berada di rumah. Jasa les private yang dimaksud bisa berupa les baca Al-Quran, Iqra, les baca tulis berhitung, les bahasa, les pelajaran, les musik, les membuat makanan, dan lain sebagainya. Untuk membuka bisnis jasa les private ini memang membutuhkan target pasar yang jelas, karena disesuaikan dengan kemampuan Anda mengajar. Tempatnya pun bisa menggunakan teras rumah, ruang tamu, dan tempat lain yang memungkinkan. Jika memang Anda akan fokus membuat les kalistung yang notabene-nya untuk anak-anak TK, maka tidak ada salahnya untuk membenahi terlebih dahulu ruangan tersebut agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nomor 6. Bisnis PPOB.
Bisnis lain yang cocok untuk ibu rumah tangga adalah dengan membuka bisnis PPOB. Bisnis tersebut biasanya mencakup pulsa, pembayaran kredit motor, tiketing, dan lain sebagainya. Bisnis ini mudah dilakukan, hanya bermodalkan smartphone pun Anda bisa melakoninya. Namun, akan lebih baik lagi bila menggunakan PC atau laptop, agar lebih rapi dan terstruktur. Keuntungan membuka bisnis ini mungkin tidak akan seberapa, tetapi jika di tempat Anda hanya Anda yang melakoninya, maka keuntungan berlipat-lipat bisa Anda dapatkan. Nomor 7. Bisnis toko kelontong atau toko sembako. Seperti yang diketahui bersama, kebutuhan 7 dasar pokok setiap orang pasti akan diperlukan setiap bulannya. Maka, membuka bisnis toko kelontong atau toko sembako ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Keperluan orang-orang akan beras, sabun, pasta gigi, sampo, sayuran, dan lain sebagainya akan terus ada. Minimal, 1 kali dalam sebulan mereka akan membelinya. Terlebih jika di daerah Anda belum banyak yang membuka usaha toko kelontong. Tidak ada salahnya untuk membuka toko tersebut. Bisnis sudah pasti bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan lahan atau tempat yang ada di lingkungan rumah. Modal yang dikeluarkan pun tidak banyak karena bisa dilakukan dengan bertahap. Dan yang terpenting, ketika Anda membuka bisnis ini, pilihlah barang-barang yang dibutuhkan warga serta barang-barang jualan yang sekiranya diperlukan di tempat Anda. Hal ini memudahkan Anda dalam perputaran modal dari barang yang terjual. Membuka usaha ini pun bisa disesuaikan dengan waktu Anda, sehingga waktu bersama keluarga tidak akan terganggu. Nomor 8. Bisnis jasa menjahit. Bagi Anda yang memiliki keahlian dalam bidang menjahit, tidak ada salahnya untuk dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan. Terlebih jika di tempat tinggal Anda belum ada yang membuka usaha tersebut. Bila Anda tertarik untuk membuka usaha tersebut, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pemberian harga untuk setiap barang yang dijahit. Dan sebaiknya penentuan harga tersebut disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Membuka usaha ini tidak akan mengganggu waktu bersama keluarga, karena Anda adalah bos yang menentukan waktu kerja serta seberapa banyak kerjaan yang diterima untuk menjalankan usaha tersebut. Target pasar pun akan mudah, karena setiap orang memiliki barang atau pakaian yang bisa jadi perlu untuk dijahit. Nomor 9. Bisnis membuka jasa salon. Selain menjahit, bisnis salon ini juga sebenarnya cukup menggiurkan dan menguntungkan, karena tidak semua orang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jika Anda memiliki kemampuan untuk memotong rambut dan lainnya yang berhubungan dengan dunia salon, maka tidak ada salahnya untuk membuka usaha jasa tersebut. Jangan khawatir mengenai tempat, karena Anda bisa menyulap beberapa bagian ruangan di rumah Anda untuk membuka usaha salon tersebut. Target pasar untuk membuka jasa usaha salon ini bisa disesuaikan, yaitu salon khusus wanita, muslimah, maupun anak-anak. Dan ada baiknya bila ruangan salon didekor sesuai dengan target pasar tersebut. Sebagai contoh, bila Anda ingin membuka bisnis salon untuk anak-anak, maka hiaslah ruangan tersebut sesuai dengan karakter anak-anak. Memang dibutuhkan modal yang cukup besar, tetapi keuntungan yang didapat pun sebanding dengan usaha yang Anda lakukan. Nomor 10. Bisnis parsel menjelang hari raya. Tidak dipungkiri bahwasanya menjelang hari raya segala macam bisnis akan laku keras, termasuk dalam hal parsel, yaitu bingkisan yang biasanya diberikan sebagai tunjangan hari raya baik itu untuk karyawan, sahabat, maupun untuk pejabat publik tertentu. Bila Anda memiliki keahlian atau kemampuan dalam menghias parsel, maka tidak ada salahnya untuk membuka bisnis ini. Keuntungan membuka bisnis ini yang pertama tidak akan mengganggu waktu keluarga Anda, karena bisa dilakukan saat Anda memiliki waktu senggang, atau bila pesanan banyak, bisa dikerjakan oleh karyawan yang Anda miliki. Kemudian, bisnis yang dijalankan pun tidak berlangsung lama, karena biasanya dilakukan 1 atau 2 minggu menjelang hari raya. Baik Sobat Ngobi, apapun bisnis yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga, asalkan mendapatkan restu dari keluarga, terutama suami, maka akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah membuka bisnis bagi ibu rumah tangga tidak boleh asal, tetap harus survei dan mengikuti keinginan pasar. Bila asal, maka bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Alih-alih bukannya keuntungan yang didapatkan tapi malah kerugian. Walaupun niat hanya mengisi waktu luang, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba menggelutinya dengan sungguh-sungguh. Ya sobat, habiskan waktu bersama kami. Itulah 10 peluang usaha rumahan yang cocok bagi ibu-ibu rumah tangga. Sebagai penutup hari ini, usaha rumahan apa yang kira-kira cocok untuk ibu-ibu rumah tangga di daerah tempat tinggalmu? Silakan menuliskannya di kolom komentar di bawah. Serta sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Salam. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Serta kami juga khusus memiliki video berikut untuk Anda tonton selanjutnya.